Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Gak kuat. Kamu itu kenapa sih? Kok mondar-mandir terus? Aku tuh udah lihat kan laporan keuangan bulan ini. Jujur aja aku tuh makin khawatir. Khawatir kenapa? Emang ada apa sih di laporan keuangannya? Kas kita tuh makin nipis. Padahal kan kita udah potong banyak beban, banyak biaya yang nggak perlu udah kita usahain keluar semua. Bukannya malah nambah, tetap makin nipis kasnya. Tapi emang kamu yakin nih udah dikurangin semua? Atau emang lagi sepi aja? Soalnya kan namanya juga bisnis ya. Jadi kayak ada turun naiknya gitu. Iya sih, aku tahu. Dan kita tuh emang lagi sepi kan sekarang. Cuman aku tuh ada curiga sama Betty. Aku curiga kalau dia nyolong uang dari kas. Hah? Kamu yakin kamu nuduh si Betty itu? Dia udah kerja sama kita 20 tahun loh. Iya sih, aku tahu. Tapi kan dia tuh yang megang semua uang masuk, catatan penjualan, semuanya dia bisa akses. Akhir-akhirnya tuh gayanya juga beda, kayak setiap hari pakai barang branded, terus yang baru-baru semua barang-barang dia tuh. Terus juga beberapa kali aku lihat dia liburan keluar kota. Iya sih, tapi emang tampangnya itu kayak orang bener ya. Jadi kita nggak bisa nilai dia dari tampangnya aja. Yang kita tahu juga dia yang mau uang, dia juga yang nyatet pengeluaran, nyatet juga pemasukan. Jadi nggak apa-apa sih kayaknya kalau kamu mau curiga sama dia. Ya kan, takutnya emang dia nyolong uang kas itu. Yaudah sih, kalau gitu nanti kita panggil aja akuntan biar kita cepet untuk meriksa laporan keuangannya. Dek, kau dengar dulu mama ngomong Mak, mama ini curiga loh sama si Betty. Emang kau nggak ada rasa curiga sama dia? Kayak mama lihat-lihat aneh dia. Aduh maaf, malah pikir seperti itu. Betty ini udah lama udah kita. Bukan gitu loh Dek, mama lihat belakangan ini gaya dia tuh udah beda. Terus mama lihat pun setiap ini baju dia tuh baru, semua barangnya branded. Mama lihat SG-nya dia liburan minggu lalu. Aduh mak, jangan mikir seperti itu. Mak sudah tua. Nanti sakit-sakitan aku pula yang susah. Betty itu kan udah lama dari kita. Mama yang bisa dengan dia. Kerjanya bagus, tidak pernah bolos. Udah lama, jangan aku mikir seperti itu. Mama ngerti loh Dek, dulu dia tuh memang kayak gitu. Cuma sekarang dia tuh udah beda. Mama ngerasa dia udah beda lah pokoknya sekarang. Sudah mak. Jangan berikan seperti itu. Nanti stres aku pula yang susah. Mak, Kamu nih. Mbak, permisi Mbak, saya mau nanya untuk pembayaran barang layaway itu gimana ya Mbak? atas nama siapa mak Cik? Atas nama Erna Mbak, Atas nama Erna. Pembelian tanggal berapa mak Cik? kemarin Mbak. Atas nama Erna mak Cik ya. Mohon maaf mak Cik, tidak ada mak Cik. Loh, kok gitu sih Mbak? Kemarin kan saya udah bayar. Aduh, mohon maaf mak Cik. Kalau gitu mungkin besok mak Cik datang sini, nanti saya coba cek lagi mak Cik ya. Boleh mak Cik? Oh ya udah kalau gitu besok saya kesini lagi ya Mbak. Makasih mak Cik ya, mohon maaf mak Cik. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Pagi Mbak. Betty, cum sini. Iya, ada apa Mbak? Sepertinya ada yang aneh di sini Betty.
Kemarin ada datang pelanggan satu, tapi faktur pembeliannya tidak ada. Bisa kamu jelaskan, Baby? Kayaknya salah taruh tadi nggak sih Mbak? Bentar Mbak, aku cari dulu ya. Apa? Loh, ini ada loh Mbak. Udah ya Kak, bye-bye. Ini terasa aneh. Tiket itu tidak ada di file kemarin. Sepertinya aku harus cek lebih dalam mengenai ini. Mbak, ada yang beres Mbak? Sabar dulu Mbak. Ya Mbak, jadi gini Mbak. Beberapa waktu terakhir, seperti ada yang janggal dengan kasir kami Mbak, Betty. Beberapa transaksi itu banyak yang tidak dicatat Mbak. Kira-kira bagaimana ini Mbak? Sebenarnya Mbak juga sudah curiga sejak lama sih. Mungkin kita coba periksa laporan keuangan dulu kali ya. Mungkin di sini terdapat beberapa indikasi penggelapan keuangan mungkin ya. Coba Mbak bisa dulu ya. Dik, sepertinya di sini Mbak belum bisa nemuin indikasi dan bukti-bukti lainnya deh yang lebih kuat untuk menduga Betty bahwasanya Betty telah melakukan indikasi penggelapan. Sepertinya kamu bisa lebih memantau pekerjaan Betty deh. Sudah Mbak, ini walaupun janggal karena Betty itu sudah 20 tahun Mbak dengan kami Mbak. Kalau ini benar terjadi, maka sangat menyakitkan hati saya dan saya Mbak. Mungkin nanti jika kami bisa menemukan bukti lain, saya akan membawa ibu saya ke sini Mbak. Oh ya sudah, baik Dik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak Syifa. Kenapa Mbak, ada apa? Nah di sini saya tuh ngerasa ada yang janggal dengan arus kas toko kita. Saya ngerasa si Betty kasir kita itu mencuri uang dari kas toko. Dan saya lihat juga belakangan ini dia tuh gaya hidupnya udah beda gitu loh Mbak. Udah sering pakai barang-barang baru yang branded, terus juga liburan kemana-mana. Mbak Evi, aku juga udah dengar sih tentang soal ini. Dan aku juga udah mencatat beberapa kekurangan dalam catatan kas yang lebih besar dari biasanya di laporan yang aku cek sebelumnya. Nah, jadi aku paham banget sih Mbak kekhawatiran Mbak ini. Iya, jadi Mbak juga ngerasa ada yang salah di sini. Iya, menurut aku memang ada yang janggal di sini. Dan karena kita belum punya bukti yang kuat, jadi mungkin Mbak bisa untuk ngasih akses terbatas dulu mungkin. Kalau selain itu apa lagi Mbak yang bisa kita lakuin? Mungkin itu aja dulu sih Mbak yang harus dilakuin. Oh, oke, terima kasih ya Mbak. Permisi, selamat siang Mbak Evi. Silakan duduk Mbak Evi. Terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak Evi, kami telah menemukan bukti yang bahwasanya memang mengonfirmasi kecurigaan Mbak kemarin Mbak. Jadi bisa dilihat sini Mbak. Di sini Betty telah mencuri sekitar $350.000 Mbak dari bisnis Mbak. Nah sayangnya juga kita baru yang di sini sudah proses sejak lama Mbak. Terima kasih ya Mbak. Saya sudah tidak menemukan kejadian. Ya Mbak, yang sabar ya Mbak. Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan tugas-tugas yang berisiko, seperti penerimaan kas, pencatatan penjualan, dan rekonsiliasi. Jadi untuk langkah yang kedua itu adalah pengawasan dan pemantauan. Kenapa sih pengawasan dan pemantauan itu penting? Karena dalam sebuah perusahaan itu jika tidak ada pengawasan dan juga pemantauan yang rutin, maka itu akan meningkatkan tingkat kecurangan dan juga kesalahan. Nah, dalam proses tersebut, siapa sih yang jadi pengawas dan juga pemantauan? Itu adalah dari keluarga Lesti itu sendiri. Karena kalau misalnya dari akuntannya itu tidak memiliki aturan yang jelas apakah dia akan mengaudit laporan keuangan itu secara rutin atau tidak.
Jadi langkah yang ketiga itu ada pencatatan transaksi yang akurat. Jadi setiap transaksi itu harus dicatat dengan benar dan tepat waktu untuk memastikan integritas laporan keuangan. Yang terakhir itu ada audit internal untuk menilai efektivitas sistem pengadilan internal guna untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencegah potensi kecurangan. Dengar kalian hampir selesai akuisisi toko perhiasan ya, selamat ya. Iya, terima kasih Alit. Tapi karena udah selesai mau akuisisi nih kan ya, jadi kami nih kayak ada muncul pemikiran baru nih terkait dengan apa aja sih yang kira-kira harus kami siapin kan. Karena nggak bisa nih kalau kami fokusnya cuma ke penjualan aja, kami juga fokus maunya ke pengendalian internal. Kira-kira kamu ada saran nggak ya terkait dengan itu? Wah, pas banget ini kalian datang. Ini nih, aku kasih nih 5 kontrol penting yang wajib kalian terapin dari awal. Jadi yang pertama itu ada pemisahan tugas. Ini penting karena jangan biarin orang itu satu pegang uang dan catat penjualan dan rekonsiliasi. Ini bisa untuk mencegah kecurangan. Yang kedua itu pencatatan inventaris yang akurat. Gunain sistem yang bisa catat stok secara real time dan rutin. Ini karena barangnya kecil itu bernilai besar. Yang ketiga yaitu prosedur kas yang ketat. Jadi semua transaksi harus tercatat langsung dan rutin direkonsiliasi. Jadi semakin rapi, maka peluang uang untuk hilang semakin kecil. Nah, yang keempat itu adalah pengawasan rutin. Bolehlah sesekali ngelakuin audit kecil-kecilan. Jadi kita tuh bisa menemukan celah di sistem dan karyawan juga merasa diawasi sehingga mengurangi peluang untuk manipulasi ataupun kecurangan. Nah, yang kelima itu ada pelatihan karyawan. Kenapa? Biar semua itu ngerti kenapa peraturan itu penting supaya bisa lebih berhati-hati, bertanggung jawab, dan sadar akan budaya kontrol itu. Wah, makasih banget Lid. Kayaknya sarannya itu sangat-sangat bagus ya, 5 saran yang udah kamu berikan tadi. Mungkin nanti bakalan kami terapin dalam perusahaan yang baru kami akuisisi ini. Betul, dan saya juga siap bantu sistem ini dari awal. Kayak biar bisnis ini aman, kalian tuh bisa kerja dengan tenang. Kalau gitu makasih ya atas saran dan penjelasannya. Iya, sama-sama. Tinggal kasih kabar aja kapan kalian mau mulai. Makasih Mbak. Ini juga SEMSI yang wajib ya. Jadi untuk yang Kan hampir selesai akuisisi. Wow. Kakak udah bilang ada teks lo di YouTube. Halo Mbak Siva, saya kok tiba-tiba halo? Siang Mbak Siva. Iya, kenapa Mbak? Ada apa? Dengan arus kas toko kita, saya curiga si Betty kasir toko kita itu melakukan maling.